Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan, masjid kebanggaan kita, dan juga kawan, sahabat dimanapun berada selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita hadir di Masjid Al-Furqan tentu karena kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan kita yang di kiri kanan selalu hadir sudah tidak nampak lagi, sedang menikmati kehidupan di alam barzah, dan kita masih diberi umur. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu taat kepada Allah dan berupaya meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab hadir di masjid karena kita sehat. Orang yang sakit, yang biasa hadir di masjid, sekarang sedang merasakan bagaimana nikmatnya disuguhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa. Kalau yang sakit sabar, dosa digugurkan. Kalau yang sakit aral, tamah gering gitu. Artinya tidak bisa menikmati, dan itu perjuangan. Makanya bagaimana untuk menjadi manusia hamba Allah yang selalu bersabar, tentu dengan minta kepada Allah agar tetap kesabaran diberikan. Ada orang yang mengatakan sabar itu mudah dikatakan, betul, tapi perlu perjuangan. Makanya Rasul juga mengajarkan dan Allah menuntunkan untuk selalu memohon menjadi orang-orang yang sabar. Rabbana afrig alaina sobro wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrig alaina sobro watawaffana muslimin. Jadi minta sabar itu sejak sekarang, sejak dulu, bukan ketika datang musibah baru minta sabar. Biasakan berdoa minta sabar setiap pada sholat. Ketika terjadi sesuatu sudah Allah siapkan, diberi kesabaran. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, tentu dengan segala macam kenikmatan dan kesabaran akan dirasakan oleh orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah karena mendapatkan hidayah taufik dari Allah.
Orang yang pergi ke kantor sudah siap-siap, mau Jumatan di Al-Furqon, mau Jumatan di mana, sudah merencanakan, sudah menyiapkan pakaian, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Karena Allah sudah gerakkan hatinya sejak pagi, sejak malam, bahwa hari ini hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari yang sangat membanggakan, hari yang sangat membahagiakan, dan hari di mana hari ini adalah ada satu saat yang bila berdoa kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang mungkin nempel ke masjid, sering ketika bertemu dengan kita sehari-hari, kalau tidak ada hidayah dan taufik tidak akan bisa melangkahkan kaki. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ayat yang dikatakan tadi, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, Allah telah mengumumkan, Allah telah menginformasikan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi bersyukur kepada Allah menjadi hal yang patut dilakukan. Bahkan Rasul juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau kita susah berzikir kepada Allah, susah berzikir, selalu ingat kepada keduniaan terus, sedang sholat ingat dunia, sedang zikir lupa ingat dunia terus, dan dunia yang dicari adalah dunia, maka salah satu caranya berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk menjadi hambamu yang selalu berzikir kepadamu. Dan berzikir itu full. Jadi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Di berzikir itu di saat sedang berdiri, di saat sedang duduk, dan di saat sedang berbaring. Dan memang kegiatan manusia itu tiga. Kalau tidak berdiri ya duduk, duduk tidak, berdiri tidak, yang agoler mungkin berbaring begitu. Dan semuanya adalah diisi dengan berzikir kepada Allah. Berzikir itu ingat, tapi tidak hanya sekedar ingat, penuh kesadaran, dan terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tersebut. Sekarang kita sedang berzikir, kita sedang ingat kepada Allah, sedang memohon perlindungan dari Allah, dan sedang melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah. Terus yang kedua juga mohon tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur. Bersyukur, berterima kasih. Bahkan siapapun yang menolong kita, yang memberikan bantuan berupa apapun, kecil ataupun besar, maka patut berterima kasih kepada orang itu. Bila ada yang tidak berterima kasih ketika ditolong, dibantu, itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Anak kecil nyodorkan piring mau makan, ucapkan terima kasih sayang. Istri menyodorkan apa saja, jangan dianggap sudah biasa, ucapkan kata-kata yang menyenangkan. Itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sudah menjadi hamba yang bersyukur dengan permohonan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat kita bersyukur. Dimanapun, sedang apapun, terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu banyak. Nikmat mungkin jadi pedagang, nikmat menjadi dosen, nikmat menjadi mahasiswa,
nikmat menjadi karyawan, nikmat dan nikmat semuanya. Nikmat jadi pejabat, nikmat jadi bawahan, semua nikmat. Tapi itu nikmat kecil. Sedangkan nikmat yang paling besar, an'ama alaina binikmatil imani wal Islam. Nikmat yang paling besar, nikmat menjadi orang muslim, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan dengan penuh ketulusan. Maka sering kita mendengar dari para penceramah, jadilah sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin, seorang muhlis, dan baru menjadi muttaqin. Untuk menjadi manusia yang bertakwa tentunya banyak tahapan-tahapannya, dan tahapan itulah salah satunya adalah himbauan dari khotib untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu segala permasalahan hidup dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu permohonan, permintaan, minta tolong kepada Allah. Dan yang ketiga, minta tolong kepada Allah supaya amal perbuatan yang kita lakukan diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa saja 24 jam, dari mulai tidur, bangun tidur, jalan kemana terus kita tempuh. Dan itu bisa menjadi amal. Semua kebaikan bisa menjadi amal soleh. Walaupun ada catatan, tidak semua kebaikan menjadi amal soleh. Yang menentukan amal soleh dan tidak solehnya itu tergantung kepada an-niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang pedagang meninggalkan keluarganya berniat untuk beribadah, mencari rezeki, Allah mudahkan rezekinya. Seorang pegawai berangkat dari rumahnya datang ke kantor niat untuk beribadah, setiap langkahnya menjadi kebaikan-kebaikan. Bahkan setiap dosen, setiap berdiri di depan mahasiswa dengan memberikan ilmu-ilmu untuk mencerdaskan dirinya dan menjadikan mahasiswa yang beriman dan bertakwa dan tulus dalam segala amalnya bisa menjadi kebaikan-kebaikan. Apalagi yang sudah banyak melahirkan doktor, sudah banyak melahirkan magister, sudah banyak melahirkan sarjana, atau para pendukungnya siapapun semuanya, insya Allah akan menjadi amalun sholihun. Tapi di situ perlu beberapa catatan. Tadi yang pertama dikatakan harus niat dengan penuh ketulusan, dan yang keduanya harus tulus ikhlas. Tulus ikhlas bukan diumumkan tapi dilaksanakan. Karena ada orang yang mengatakan, saya membantu Bapak, saya tulus Pak, saya ikhlas Pak. Itu bukan tulusan ikhlas, itu sedang pengumuman. Tidak usah diumumkan orang yang ikhlas dalam melaksanakan tugas apapun, kecuali dari raut mukanya terlihat wajah yang ceria, penuh kebanggaan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna syukur itu diungkapkan dalam sebuah pandangan. Sini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menyebutkan bahwa dalam pandangan ahli hakikat ini, syukur adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat secara khusus. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu itu sambil dirasakan ke hati, masuk ke hati. Bukan hanya sekedar di pikiran, saya mendapat kemajuan, itu pikiran, masuk ke dalam hati. Bagaimana menikmatinya, bagaimana mulut, bibir mengucapkan alhamdulillah dengan pemberian ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari syukur itu ialah dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala penerimaan yang penuh dengan kesungguhan. Dan apabila ada orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, maka azab Allah lebih berat.
Kurang apa sih? Harta sudah banyak, jabatan sudah tinggi-tinggi, tapi kenapa tidak mendapatkan kebahagiaan? Jangan-jangan kurang syukur. Maka syukur itu menjadi bagian yang patut dicermati, patut ditafakuri, dan untuk terus kita berada dalam posisi bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qaul hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salah satu syukur yang dirasakan oleh Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, syukur UPI ke-70 tahun dan Lusrum yang ke-14. Jadi para perencana dahulu 70 tahun ke belakang sudah menanamkan segala pikiran, perasaan, dan ketulusannya untuk menciptakan perguruan tinggi ini. Sehingga usia 70 tahun sudah matang. Bahkan seorang profesor itu usianya 70 tahun baru pensiun. Namun UPI tidak pensiun, tapi terus lebih maju, lebih berkah. Dan dimanapun lulusan UPI insya Allah mengenang tentang perguruan tinggi ini, karena bagaimanapun dibesarkan di sini, digembleng di sini, dan juga dihantarkan di tempat ini. Maka syukur kita dengan penuh doa kepada Allah agar UPI tetap menjadi perguruan tinggi yang terdepan di level internasional, dan para pemimpinnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para mahasiswanya gancang lulus, bari bener lulusnya sesuai dengan aturan, dan juga semua yang mendukung dari semua pihak semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, syukur yang kedua adalah Indonesia punya presiden yang baru. Bagaimanapun disyukuri dan didoakan. Semoga presiden dan semua yang menjadi para pembantunya diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang dibanggakan Allah, ditolong oleh Allah untuk membawa Indonesia ke dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal azim li wa lakum.